Halo Bran, ketemu lagi. Ini kami akan menjelaskan tentang cara kerja teknologi Interlink. Ini kita lanjutkan. Untuk yang membahas tentang membedah white paper kita tunda sementara karena ini mungkin lebih bagus untuk dipelajari. Cara kerja teknologi Interlink, verifikasi identitas lewat wajah. Interlink menggunakan kamera ponsel untuk memindai wajah pengguna lalu mencocokkannya menggunakan algoritma AI canggih. Tujuannya memastikan Anda manusia asli, bukan bot atau deepfake. Satu orang, satu identitas, mencegah duplikasi akun. Liveness detection. Fitur ini memastikan bahwa yang sedang memverifikasi benar-benar manusia hidup, bukan rekaman video atau topeng misalnya. Diuji lewat gerakan mata atau ekspresi wajah. Cek pencahayaan alami dan tekstur kulit. C0 Knowledge Proof atau ZKP. Teknologi ini memungkinkan sistem membuktikan bahwa Anda adalah manusia unik tanpa pernah menyimpan atau membocorkan data wajah Anda secara langsung. Data wajah hanya berubah menjadi hash terenkripsi yang disimpan di jaringan terdesentralisasi. Nah, ini bedanya dengan koin pendahulunya yaitu Worldcoin. Kalau di WLD binaan oleh atau di bawah naungan Sam Altman itu menggunakan atau data kita itu disimpan di server pusat. Nah, kabarnya seperti itu. Tapi kalau di Interlink ini dijamin bahwa data kita itu adalah tersimpan di blockchain, terenkripsi dan disimpan di jaringan terdesentralisasi. Penyimpanan terdesentralisasi. Interlink tidak menyimpan data wajah di server pusat atau centralized, tetapi tersebar di banyak node. Nah, inilah kelebihan teknologi yang dimiliki oleh Interlink. Jadi data kita yaitu wajah, terus biometrik, iris dan lain-lain itu tidak disimpan di server pusat milik Interlink Lab, tetapi terenkripsi dan tersimpan di jaringan blockchain atau terdesentralisasi. Jadi sudah sangat aman. Dilindungi dengan enkripsi tingkat tinggi, hanya bisa diakses oleh Anda, bukan oleh tim Interlink sendiri. Fitur utama aplikasi Interlink. Interlink Apps atau Interlink aplikasi. Aplikasi utama di mana pengguna bisa verifikasi wajah, mining sebagai manusia, mengakses mini app seperti wallet, login, web3, game, dan e-commerce. Nah, ini fitur-fitur yang sangat penting yang ada di aplikasi Interlink untuk saat ini. Kedepannya akan banyak lagi penambahan fitur baru. Jadi apa yang kita lakukan di aplikasi Interlink ini cukup mudah. Kita verifikasi wajah, mining sebagai manusia, dan mengakses aplikasi yang ada di aplikasi Interlink seperti wallet, login, web3, game, dan e-commerce. Interlink ID. Setelah verifikasi berhasil, Anda akan mendapatkan Interlink ID. Nah, ini adalah identitas digital universal. Bisa digunakan untuk login ke aplikasi tanpa password. Nah, ini perbedaan dari aplikasi-aplikasi lain yang tradisional atau web 2. Nah, ketika kita ingin masuk di berbagai aplikasi yang kita punya, maka kita itu akan login dari aplikasi A. Kalau mau pindah ke aplikasi B, maka kita juga harus login, ingat paspor lagi. Tapi kalau di Interlink ini tidak usah, tinggal cukup menggunakan wajah kita sudah bisa masuk di berbagai ekosistem yang dikembangkan oleh Interlink Lab ini, baik itu nanti aplikasi yang bersangkutan dengan keuangan, AI, game, terus e-commerce dan lain-lain. Cukup mudah, simple, dapat digunakan oleh semua orang. Terus membuka akses ke DeFi dan layanan digital lainnya. Human mining. Alih-alih mining dengan GPU seperti Bitcoin, Anda
bisa mining hanya dengan memverifikasi bahwa Anda manusia yang aktif. Aktivitas sehari atau aktivitas harian seperti scan wajah atau interaksi dalam aplikasi dapat poin reward. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Dengan kripto lain seperti Bitcoin, Ethereum, kalau di Bitcoin kita itu butuh CPU atau GPU atau rig penambangan khusus dan itu harganya mahal sekali. Tapi kalau di Interlink ini cukup dengan kita verifikasi wajah lalu beraktivitas di dalam aplikasi itu seperti login, terus main game, terus membuka aplikasi-aplikasi sosial fee dan lain-lain yang ada di aplikasi itu kita akan mendapatkan reward atau token ITLG. Mini aplikasi dan SDK. Developer bisa membuat aplikasi yang hanya bisa diakses oleh manusia nyata. Dengan Interlink ID, contoh aplikasi game, anti-bot, voting, on-chain, platform pembayaran manusia nyata. Token dan ekosistem Interlink. Jenis token ITLG atau governance token digunakan untuk voting pengambilan keputusan. Nah, ini token inilah yang kita tambang sehari-hari. Kita nambang itu setiap 4 jam sekali, cukup dengan klik saja itu sudah melakukan penambangan. Nah, kita dapat token ini, nantinya kita bisa digunakan untuk voting, pengambilan keputusan dan lain-lain. ITLX Utility Token digunakan di dalam ekosistem seperti pembayaran, reward, biaya akses, mini apps. Nah, kalau yang ITLS ini nanti token yang bisa dikembangkan atau digunakan untuk pembayaran, reward, biaya akses, mini aplikasi. Fungsi token fungsi utama ITLG, voting, proposal, governance, insentif, partisipasi. ITLX hadiah, mining, bayar, fee, aplikasi, reward, misi, integrasi ke wallet. Distribusi token tidak dijual ke publik secara bebas, belum ICO. Diberikan kepada pengguna yang aktif. Pengembang, mitra, dan investor mendapat alokasi berbeda. Jadi di aplikasi Interlink ini nanti ada 2 token. Yang ITLG itu untuk kita mining, untuk gas fee dan lain-lain. Untuk yang ITLX ini nanti token khusus ya. Itu untuk mendapatkan tidak semudah mendapatkan token ITLG. Rencana listing. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar user di kripto itu adalah listing. Interlink menyebutkan token akan didaftarkan di cek sentralisasi exchange besar seperti Binance, OKX, dan seterusnya. Target listing mulai akhir 2025 setelah fase pengguna global capai jutaan. Roadmap Interlink Labs 2024-2030 tahun target penting. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 2024 pengembang teknologi atau 2024 pengembangan teknologi verifikasi ID dan SDK. Ini sudah dilewati. Tahun 2025 ambisinya atau ambisi dari Interlink Lab itu dapat menjangkau atau menverifikasi 10 juta manusia. Nah, itu ambisi jangka pendeknya. Peluncuran Interlink Lab. Token listing dicek. Integrasi Interlink ID ke 100 aplikasi lebih nanti pada tahun. Tujuan atau target dari Interlink Lab ini pada tahun 2026 sampai 2027 itu Interlink Lab meluncurkan 100 aplikasi lebih. Itu targetnya atau ambisinya. Ekspansi ke lebih dari 50 negara. Juga akan berekspansi ke 50 negara, tidak hanya di Asia Tenggara saja, tapi lebih dari 50 negara yang ada di muka bumi ini. Mulai digunakan sistem perbankan, pendidikan, e-commerce global 2028-2030. Nah, nanti ketika pada tahun 2028 sampai 2030 target yang diinginkan oleh Interlink Lab ini adalah sistemnya sudah digunakan untuk perbankan, pendidikan, e-commerce. Dan lagi target yang paling ambisius adalah mencapai 1 miliar manusia terverifikasi.
Ini target yang paling ambisius yang dimiliki oleh Interlink, yaitu mencapai 1 miliar user. Interlink menjadi standar edik global untuk Web3 dan AI, dan juga ambisi dari Interlink ini ingin menjadi aplikasi standar global di dalam dunia Web3 dan AI. Itu kita lanjut. Rencana Interlink di Indonesia kapan bisa digunakan? Nah, ini khusus untuk user di Indonesia. Saat ini aplikasi Interlink sudah bisa diakses publik versi testnet. Sudah bisa diakses di Indonesia tapi masih testnet. Versi penuh termasuk Interlink Card dan wallet ditargetkan akan menjangkau Indonesia mulai 2025 sampai 2026. Nah, pada tahun 2025 sekarang ini sampai 2026 nanti Interlink juga akan meluncurkan aplikasi Interlink Card wallet. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar user. Potensi kerjasama lokal. Interlink bisa bermitra dengan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, layanan pemerintah EKYC atau pendidikan, komunitas kripto lokal, influencer, akses awal dan komunitas. Ini juga salah satu roadmap atau pencapaian yang ingin dicapai oleh Interlink di Indonesia adalah bermitra dengan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay. Jadi untuk user Interlink ada di Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay. Dan juga kepinginnya lagi atau ambisi dari Interlink di Indonesia ingin menjadikan KYC Interlink ini bisa diakses di kripto lokal, komunitas lokal ataupun influencer. Akses awal dan komunitas. Komunitas Interlink Indonesia Army sudah mulai terbentuk di berbagai platform. Facebook juga ada, di Loop Space terutama. Jadi ketika teman-teman ingin bergabung, ingin menjelajah atau ingin mendapatkan token dari aktivitas sosial media teman-teman, gabunglah di Loop Space. Ini aplikasi social fee yang dikembangkan oleh Interlink. Jadi ketika kita sharing, kita like, kita komen, itu kita akan mendapatkan token yang nanti bisa dikonversi ke ITLG. Kalau kita komen, like, share di Facebook itu kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau di Loop Space kita mendapatkan token yang kita bisa tukar ke ITLG yang nanti bisa diperdagangkan di exchange. Nah, itu kelebihan dari Loop Space. Anda bisa bergabung dan ikut menyebarkan edukasi serta dapat reward lebih awal. Kesimpulan dari semua tadi, Interlink Labs bukan hanya membangun teknologi, mereka sedang menciptakan masa depan identitas digital global. Wajah Anda identitas, satu aplikasi, akses ke berbagai dunia digital. Target mereka 1 miliar manusia terverifikasi. Nah, itu berita penting yang sesuai dengan white paper juga masih yang perlu kita ketahui sebagai user atau pengguna Interlink Lab agar kita itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak sesuai dengan roadmap atau white paper Interlink Lab. Cukup sekian, semoga bermanfaat.